Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kuliah online untuk mata kuliah videografi 2. Pertemuan ketujuh hari Kamis tanggal 9 April 2020. Pak Edi ingin mengingatkan kepada mahasiswa akan target perkuliahan kita sampai UTS. UTS akan diselenggarakan nanti pada tanggal 21. Pak Edi akan menilai untuk ujian tengah semester ya. Tugas kalian itu pada tanggal 21 April. Jadi 2 minggu lagi, jadi waktu kalian ya. Ini Pak Edi akan kita akan lihat apa yang menjadi target dari perkuliahan kita. Baik, ya. Yang pertama, pada tugas 1 dan 2, kalian membuat video konten tentang lingkungan di sekitar rumahmu. Tugas ini adalah untuk mengeksplor ide ataupun gagasan berkenaan dengan suasana ataupun hal-hal yang unik, hal-hal yang menarik dari lingkungan sekitar rumahmu, flora, fauna, ataupun suatu peristiwa. Bahkan bisa saja kalian mengulas bangunan yang ada di sekitar rumahmu. Jadi tergantung dari ide ataupun gagasan kreatif yang ingin kalian paparkan, kalian ceritakan. Poinnya adalah bagaimana storytelling. Jadi kemampuan kalian untuk menceritakan ide, gagasan, kisah, peristiwa, ataupun kejadian-kejadian. Bahkan mengulas suatu artefak atau suatu produk visual yang ada di sekitar rumahmu ke dalam sebuah video konten yang menarik, gampang dipahami, kemudian disajikan dalam format video konten yang dengan komposisi yang baik, menarik perhatian tapi menyenangkan untuk dilihat. Jadi, nah tentu diawali dengan tugas 1, kalian membuat sinopsis, membuat storyline. Dan tentu kalian akan mengemasnya dalam sebuah judul yang menarik. Jadi tugas 1 ini bagian dari naskah perencanaan produksi. Pada hanya menuntut 3 hal tersebut. Kemampuan kalian untuk merumuskan suatu judul yang menarik, kemudian kalian bisa menuliskan ringkasan cerita dari kisah yang akan kamu kemas dalam video konten tersebut. Lalu kalian breakdown, kalian jabarkan dalam storyline, alur cerita, tiap pembabagannya bagaimana. Tentu kekuatan cerita atau storytellingnya itu menjadi perhatian dalam
mata kuliah videografi 2 ini. Nah, setelah itu kalian akan memproduksi video konten tersebut dalam durasi sekitar 3 menitan. Kemudian untuk UTS, ya nanti jadi ada 2 tugas yang selama pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8 ini ya, tapi melalui suatu tahapan-tahapan. Di mana tugas berikutnya adalah untuk membuat video profil desa. Video profil desa. Jadi tugas yang kedua ini adalah membuat video profil desa, kampung ataupun kecamatan. Jadi kayak diperluas. Kalau yang pertama itu adalah untuk lingkungan sekitar. Ya. Untuk yang kedua ini adalah membuat profil desa ataupun kampung. Nah, bagaimana dalam situasi corona ini? Ya, tentu kalian akan mungkin ya tergantung situasi kampungmu. Kalau kampungmu memang sementara dibatasi untuk pergerakannya, ya kamu akan mencari ide-ide yang ada di sekitar kampungmu saja. Tapi kalau masih bisa mengambil ide di sekitar desamu, ya desamu. Atau kalau ada yang mengusulkan, Pak, saya kalau kecamatan bagaimana boleh. Ya, tapi diperhatikan situasi lingkungan sekitar, ya, situasi lingkungan sekitar. Di mana nanti kalian akan memaparkan potensi positif yang ada di sekitar kampung, desa ataupun kecamatan. Di mana potensi-potensi positif itu bisa dalam beragam aspek. Silakan yang menarik menurut kalian. Ide-idenya Pak Edi tidak menentukan harus aspek apa saja. Bisa aspek sosial, aspek budaya, aspek hukum, ya, ataupun aspek pembangunan, misalnya infrastruktur, gitu ya. Jadi kalian bisa mengembangkan ide-ide, gagasan-gagasan yang menurut kalian menarik dan penting untuk dikemas dalam sebuah video konten. Jadi supaya nanti masing-masing bisa didiskusikan, ya, bisa didiskusikan dengan kawanmu atau dengan Pak Edi di dalam perkuliahan, ya, supaya apa? Supaya bisa bersharing untuk ide ataupun gagasan. Nah, kemudian waktu pengerjaan yang disediakan ini sebenarnya sudah Pak Edi tugaskan sejak minggu kemarin, ya, 3 minggu sebenarnya. Tapi Pak Edi ini tekankan lagi, ya, pada minggu ini sebenarnya kita akan mendiskusikan nanti naskah perencanaan produksimu. Jadi judul, sinopsis dan storyline-nya coba kalian nanti diskusikan dengan Pak Edi. Tapi yang jelas minggu ini naskah produksinya sudah harus dibuat. Produksinya sudah harus dibuat. Lalu kalian kalau sudah membuat naskah perencanaan produksi tadi, pada tahap berikutnya tentu minggu depan kalian sudah menyiapkan produksi, ya. Lalu laporan produksinya minggu depan
yang sudah mau bisa kalian mulai minggu ini, kalian laporkan ya, bagaimana proses produksi yang kalian lakukan. Jadi di tengah situasi yang semacam ini ya tergantung kreativitas yang di kalian lakukan ya. Walaupun di tengah keterbatasan, nah ini kekuatan ide kreatif itu menjadi penting dalam pembuatan video profil ini ya. Jadi, misalnya saja ya memaparkan kondisi kampung di dalam masa social distancing ini ya. Tentu di dalam kampungmu ada banyak kegiatan atau banyak isu juga yang berkenaan dengan menghadapi dampak corona ini ya. Nah, isu-isu itu bisa kalian angkat ya. Bisa berita-berita, bisa kejadian-kejadian ataupun langkah-langkah dalam penanganan wabah corona ini ya. Yang nanti akan pada tanggal 23 April tentu ini akan disajikan dalam sebuah video profil desa di dalam menghadapi situasi sekarang ini. Ya. Jadi ini Pak ditugaskan di classroom ya. Nah, ini coba ini Reni, bagaimana Reni? Ya, belum selesai, Pak. Belum selesai. Kamu yang naskahnya itu sudah naskahnya. Naskahnya tentang cerita tentang lingkungan sekitar rumah. Apa yang kamu angkat isunya? Isunya di laptop, Pak. Ya, silakan. Di laptop itu enggak apa-apa, Pak? Enggak apa-apa. Ya. Sinopsisnya KKN UM Desa Anggata wujudkan kepedulian lingkungan melalui kerja bakti. Ya. Kalau storyline lainnya ada cerita yang menggambarkan cerita beradegan. KKN UM Desa Anggata wujudkan kepedulian lingkungan melalui kerja bakti. Kerja bakti merupakan salah satu wujud nyata gaya hidup ramah lingkungan. Tujuan dari adanya kegiatan kerja bakti memiliki banyak sekali manfaat baik bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Lingkungan menjadi bersih karena selalu terpelihara dan terawat. Sumber penyakit seperti malaria, demam berdarah dapat dihilangkan. Dan hal ini mengurangi kemungkinan penyebaran penyakit, membuat lingkungan menjadi nyaman dan indah. Kegiatan dari kerja bakti yang dilaksanakan pada hari Minggu di Desa Anggata yaitu meliputi membersihkan lingkungan sekitar rumah warga balai desa terdapat di Desa Anggata, terutama membersihkan saluran-saluran air atau selokan agar air terus mengalir dan tidak tersumbat. Apabila air tersumbat atau saluran mampet, maka dapat menjadi sarang nyamuk. Kegiatan kerja bakti dimulai pada pukul 8 WIB. Diawali dengan
mencabuti rumput, menyapu semua lingkungan, dan mengumpulkan sampah untuk dibuang di tempat yang disediakan. Dengan adanya kegiatan kerja bakti ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di Desa Nggadak dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dengan terwujudnya lingkungan yang bersih, maka kualitas hidup warga masyarakat Nggadak akan meningkat. Meningkat. Hasil yang diharapkan yaitu terwujudnya lingkungan sekitar yang bersih, diantaranya yaitu Desa Nggadak. Kegiatan kerja bakti merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menjaring silaturahim serta rasa gotong royong antara warga. Diharapkan dengan terselenggaraannya kerja bakti yang dilaksanakan oleh teman-teman KKN UM dapat menjadi contoh awal yang baik atau menjadi contoh untuk warga Desa Nggadak betapa pentingnya menjaga lingkungan, dan diharapkan setelah teman-teman KKN UM selesai mengabdi di Desa Nggadak, kegiatan gotong royong tersebut dapat terus dilaksanakan oleh warga Desa Nggadak secara rutin minimal 3 bulan sekali. Kerja bakti pada hari Minggu di Desa Nggadak mengadakan kerja bakti semua warga bergotong royong membersihkan lingkungan yang banyak sampah banyak yang menumpuk, ada yang di daerah jalan, ada pula yang di sekitar rumah. Para pemuda ataupun orang tua itu membersihkannya. Walaupun banyak sampahnya, mereka tetap bersemangat untuk membuat indah desa mereka. Setelah semua sampah terkumpul, sampah yang kering dan basah tidak dicampur, sampah yang kering akan dibakar, lalu sampah yang basah itu ditimbun. Sampah kering dan sampah basah pun telah habis. Mereka mulai menata tanaman di sekitarnya. Ada tanaman bunga dan pepohonan yang lain. Selesai ditata, tanaman tersebut disirami agar terlihat segar. Waktu pun semakin siang, terik matahari mulai terasa. Mereka pun beristirahat dahulu dan memakan camilan. Yang ada anak-anak yang ikut bekerja sudah merasa sangat lelah. Mereka yang sudah tidak kuat karena kelelahan memutuskan untuk pulang dahulu. Para orang itu masih tetap bersemangat. Setelah makan, mereka melanjutkan tugas mereka masing-masing. Ada yang masih mencangkul dan ada pula yang menggunting tanaman. Hari semakin sore dan semua tugas sudah selesai. Mereka pun mengambil alat-alat kebersihan dan membersihkannya. Lalu mereka beristirahat sejenak karena sudah merasa sangat lelah. Semua orang pun senang dengan semua pekerjaannya yang membuat indah desanya. Akhirnya sudah waktunya untuk pulang. Mereka semua pun pulang ke rumah. Udah Pak, itu. Oke. Jadi tapi videonya belum nih Pak. Ya, itu kan baru rencana naskahnya ya. Tentu kamu cerita itu kamu harus syuting video. KKN-nya masih di desamu? Ya, kadang masih, kadang nggak ada. Nah, terus nanti ngambil kegiatan di desa. Masih ada seminggu sekali biasanya kerja bakti. Oh ya udah, kalau gitu kamu seperti ceritamu tadi kan kamu akan menceritakan kerja bakti mahasiswa KKN tersebut ya. Jadi
Coba sisi-sisi menariknya dari cerita itu harus kamu ungkap. Ya. Itu ada alasan-alasan tadi ya. Jadi kenapa kamu harus mewawancarai juga mahasiswa-mahasiswa tersebut, kenapa yang dipilih desamu. Tentu mereka punya 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 tujuan, ya, punya tujuan kenapa mereka berkegiatan di desamu, termasuk hubungannya dengan keadaan situasi desamu. Apakah ada kerjasama yang baik di antara mahasiswa KKN itu dengan desamu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya. Apa maksudnya? Ya. Terus apa tujuannya? Itu kamu ungkap di situ ya. Lalu untuk mencapai tujuan mereka kan tinggal punya... dikasih itu Pak alasannya sama tujuannya itu. Ya kamu wawancarai saja. Ya. Kan bisa kamu tanya-tanya mereka. Iya. Ya. Tujuannya bagaimana, kenapa mereka KKN di situ. Lalu untuk mencapai tujuan tadi kan mereka merumuskan satu program kegiatan. Salah satu program kegiatannya kan kebersihan lingkungan, ya kan? Salah satu program kegiatannya adalah kebersihan lingkungan tadi. Nah tentu, ini kerja bakti tadi kamu ceritakan tadi kan membersihkan selokan, saluran-saluran. Ya. Nah, tentu saluran tadi itu kan kamu bisa saluran tersebut yang sebelum dibersihkan dengan sesudah dibersihkan, sehingga nanti ada dampak positifnya dari kegiatan tersebut, misalnya begitu. Terus juga tanggapan masyarakat, ya. Jadi tanggapan masyarakat, misalnya kamu bisa tanya masyarakat sekitar yang menjadi lokasi KKN tersebut, apa tanggapan mereka terhadap anak-anak mahasiswa yang sedang KKN tersebut, gitu kan? Itu kamu juga bisa. Itu alasan sama tujuan KKN UM itu Pak. Ya, terus kegiatannya apa saja? Ya, lebih spesifik nanti kegiatan kerja. Alasan kegiatan apa? Kerja baktinya itu kan kamu mau memfokuskan ke kerja bakti lingkungan itu kan. Jadi mau lebih memfokuskan ke kerja bakti lingkungan itu. Lalu keseruan. Itu tinggal menyusul. Ya di syuting kan kamu ceritakan dalam bentuk video kan. Tinggal tuh. Ya. Lalu tadi masyarakat sekitar tanggapannya bagaimana? Kamu juga wawancarai atau mereka suruh cerita, kamu syuting. Ya. Kemudian juga proses wawancara masyarakat sekitar, penduduk kampung, tahu nggak? Apa? Penduduk kampung, tempat yang dikerja bakti itu, mereka senang nggak? Suka. Nah, kalau suka, suruh cerita dong, direkam, bagaimana tanggapan penduduk kampung di situ terhadap mahasiswa kegiatan KKN itu. Ya. Terus keseruan waktu kegiatan, waktu kerja bakti kan mereka melakukan kerja bakti kan ada banyak keseruannya kan. Mungkin itu berarti yang tinggal kasih alasan sama tujuan itu doang Pak. Ya itu yang pertama tadi. Yang kedua tanggapan penduduk, ya kan? Yang ketiga proses kegiatannya tadi, kerja baktinya. Mungkin ada keseruan, entah kelucuan ataupun proses kegiatannya. Keseluruhan penelitian proses kegiatannya. Ya, proses kegiatannya. Proses kegiatan waktu kerja bakti itu loh. Kan kamu syuting itu. Ya. Masih ada enggak itu mahasiswa KKN-nya? Masih ada kegiatan, besok masih ada kerja bakti enggak? Kan kamu belum ambil.
Seminggu sekali kadang Pak kerja baktinya. Nah, iya. Nah, kalau tidak ada kerja bakti lah, mana apa yang mau disuting kalau tidak ada kerja baktinya? Kan katamu idenya mau mengungkap kegiatan mahasiswa KKN dalam kerja bakti kebersihan lingkungan. Ya. Berarti tinggal alasan, tujuan, kegiatan itu sama proses kegiatan itu Pak. Ya, tanggapan penduduk. Ya sebentar. Nanti lupa kalau nggak ditulis. Ya. Alasan kerja bakti. Alasan kerja bakti tujuan kerja bakti toh Pak? Ya. Kegiatan proses sama tahapan Pak. Ya. Tahapan. Kegiatannya apa? Ya. Tahapan. Yang satunya tadi apa? Tanggapan penduduk. Tanggapan penduduk sekitar. Tanggapan penduduk. Tanggapan masyarakat. Sudah itu Pak. Ya. Cuma itu doang yang menyusul. Ya, proses ya nanti proses kerja baktinya. Ya. Tanggapan masyarakat. Udah. Ya. Udah. Nanti kalau pas ada kerja bakti, ya kamu direkam. Ya direkam, terus diwawancarai juga apa yang menjadi poin-poin tadi kan? Diwawancarai itu, yang perlu di itu. Iya, yang mahasiswanya juga penduduk sekitarnya tadi, apa yang menjadi catatan-catatan tadi. Ya. Jadi, kapan ada kerja baktinya itu? Ada lagi. Ya. Ya Pak. Yang itu videonya itu Pak. Ya. Yang video konten lingkungan sekitar rumah itu. Yang tugas 2 itu loh, video konten lingkungan sekitar masyarakat ya. Iya. Jadi kalau yang tugas 1 dan tugas 2 kan temanya tentang rumahmu, sekitarmu. Misalnya di sekitarmu ada misalnya contoh misalnya ya, ada bunga yang menarik. Ada bunga rafflesia tumbuh di situ. Nah, kamu bisa syuting itu, ceritakan tentang itu. Atau ada binatang-binatang atau binatang kesayanganmu yang ada di sekitar rumahmu, atau tumbuhan, atau bangunan, ada bentuk-bentuk bangunan yang menarik, yang bisa kamu ceritakan, bisa bikin videonya untuk kamu ceritakan. Jadi tugas videonya itu ada 2. Tugas video yang untuk
lingkungan sekitar itu 3 menit panjangnya. Ya. Ya. Kalau untuk yang profil desa tadi ya, yang desa yang kamu hubungkan dengan mahasiswa KKN tadi, Ya. sekitar 10 sampai 15 menit videonya. Itu videonya 2, Pak. 2, ya. Videonya itu konten yang satu yang konten apa? Video konten cerita lingkungan sekitar rumah itu. Nah, yang sama satu, KKN UM itu 1. jadi dua itu ya. Satunya yang sekitar rumah, satunya yang desa KKN itu. Ya. Ya. Jadi, ya, Pak. Jadi yang satu cuma 3 menit, gitu. Yang satu 10 sampai ya 10 menitan lah, gitu aja. 10 yang menit. Satu berapa? Yang satu menit, Pak? Ya? Berapa? Yang satu durasinya berapa menit itu? Nah? Gimana? Durasinya berapa menit? Durasinya berapa menit? Kalau yang sekitar rumahmu 3 menit. Ya. Yang desa 10 menit. 10 menit. Ya. Yang desa ya, Pak. KKN tadi kan banyak. Kamu wawancara mahasiswanya 2 menit, wawancara penduduk sekitarnya 3 menit misalnya ya. Yang 5 menit keseruan-keseruan proses kerja baktinya tadi, termasuk kamu menceritakan tujuan, maksudnya, ya. Harapannya. Yang saya ceritakan tadi berarti? Kamu ceritakan dalam 10 menit kan nggak lama. Ya. Termasuk menceritakan tentang desamu. Desa mana tadi? Nggak ada. Ya. Nah, keindahannya bagaimana, pembangunannya bagaimana. Itu diceritakan. Keindahan pembangunan sama apa? Ya situasi lingkungan desa. Ceritakan di awal dulu itu, ya. Lalu kamu cerita tentang kebetulan ada mahasiswa KKN, ya, mahasiswa KKN berkunjung sedang melakukan kegiatan di desamu mahasiswa tadi, ya. Lalu, nah, terus ungkapkan apa yang kamu ceritakan tadi. Ya. Ya, saya kira itu dulu ya, dikerjakan ya. Untuk UTS, ya, Pak. Untuk UTS ini 2 video tadi sampai UTS kamu kerjakan. Ceritakan yang menarik. Yang menarik. Ya. Baik, saya kira cukup. Cuma itu, Pak, yang ditambahi. Ya, kerjakan. Yang kemarin itu, yang tadi itu. Ya. Pokoknya videonya, ya targetkan videonya harus selesai ya, ini ya. 1 3 menitan, 1 10 menitan. Ya. Ya, yang itu video konten itu toh, Pak, video konten di lingkungan sekitar rumah maksimal 3. Yang 3 menit, yang KKN UM 10 menit. Ya. Keindahan sama pembangunan doang, Pak, apa dikasih apa? Nah, tadi keindahan, pembangunannya seperti apa, situasi lingkungan seperti apa, lalu kegiatan KKN-nya itu tadi baru masuk ke kegiatan KKN. Ya. Juga termasuk keindahan sama pembangunan. Tanggapan masyarakat sekitar. Ya. Menceritakan dalam video. Ya. Baik, saya kira cukup. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.